Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya. Kali ini saya lagi di tempat biasa nih, yang suasananya agak enak, agak sepi ya. Tapi anginnya cukup gede. Kali ini saya mau mereview motor saya full selama 4 tahun beli ya. Jadi kan motor saya ini beli sekitar bulan 8 2017. Apa aja sih yang udah saya pasang di motor saya, dan ada juga yang udah dilepas, sudah ganti model lain. Tapi sebelumnya mohon maaf, bukan maksud saya ini untuk ria ya, atau untuk pamer, atau untuk ibaratnya yang hal-hal jelek lah ya. Ini cuma untuk inspirasi kalian kalau yang mau tahu dan mau cari referensi untuk modif. Jadi sebelumnya nanti saya akan mencantumkan nominal, dan harga itu bukan harga patok atau harga pasti setiap daerah ya. Jadi harganya pasti beda-beda, dan saya juga belinya dari tahun 2017, pasti ada perubahan harga. Sampai 2021 banyak perubahan, ada yang jadi lebih murah, ada yang jadi lebih mahal gitu ya. Jadi saya ambil harga pas saya beli. Jadi jangan kaget kalau suatu barang, misalnya si barang-barangnya sekarang harganya murah, dulu mahal banget, jangan kaget gitu ya. Jadi langsung aja kita simak videonya setelah siaran berikut ini. Inspirasi modif yang pertama, kita langsung di bagian belakang. Untuk plat nomor kita acuhkan aja ya. Untuk yang pertama adalah TLTD, atau istilahnya adalah spakbor ya. Tapi kalau orang kebanyakan bilangnya TLTD atau short fender gitu. Ini saya beli aftermarket Yamaha, atau dari Yamaha-nya lah intinya ya. Harganya sedikit lebih mahal daripada yang dijual variasi gitu ya, karena ini nggak tahu lah, mungkin bahannya juga bagus di aluminium. Harganya sekitar 550.000 ya. Jadi ini penampakannya seperti ini, dia simple, tapi menurut saya masih terlihat seperti spakbor, nggak seperti TLTD. Jadi kalian aman kalau ketemu polisi yang mempermasalahkan masalah spakbor ya. Ini adalah penampakan dari TLTD nya. Harganya sekali lagi adalah 550.000 ya. Terus selanjutnya di sennya saya pakai sen LED. Jadi kalau kalian nanya, ini adalah LED dan wajib ganti flasher. Sama depan juga kalau LED wajib ganti flasher. Jadi cuma kalau depan belakang LED kita ganti flasher aja gitu, aman kok dia. Gak bakalan lambat kedipnya. Kalau nggak ganti nanti kedipnya lambat. Ini ada sekitar 50.000-an sennya ini. Dia ada senjanya, jadi depannya itu sen running ya, di belakangnya ada senjanya gitu warna biru. Nanti kita tes ya dulu ya. Nah kurang lebih seperti ini penampakan dari sennya. Dia kenapa kedipnya cepat, karena harus seimbang ya. Jadi kalau kecepatan juga dia nggak bakalan running gitu. Makanya ini running tapi dia cepat juga gitu. Di sini ada senjanya warna biru yang saya bilang tadi. Kalian bisa pakai sen biasa sih sebenarnya daripada yang model begini ya. Kalau menurut saya kurang recommended. Ini saya udah terlanjur beli aja, saya nggak dipakai. Jadi itu. Selanjutnya stop lamp. Stop lamp ini model Shark Power 7 in 1 ya, atau 7 dalam 1 kalau nggak salah itu. Harganya sekitar 450.000 waktu itu ya. Waktu itu saya beli 450, mungkin sekarang sekitar 400 mungkin ya, turun ya. Jadi dia bisa ganti warna. Di konten saya yang dulu itu pernah saya pasang ini, dan dia bisa ganti-ganti warna. Nah ini sendiri warna standby-nya warna ungu ya, bisa diganti ke biru muda, bisa juga ke warna pink merah gitu ya. Kalau dia ditarik rem tetap dia warnanya merah ya. Jadi itu yang ketiga ya. Yang ketiga stop lamp. Yang keempat pelek, saya pakai pelek Palang Y ya, bisa dilihat peleknya Palang Y. Ini PNP ya, PNP di 15 P3, karena ini punyanya MT15 ya. Untuk ini velg MT15 nya 900.000 copotan ya, bukan barang baru. Kalau baru sekitar 1,3. Ini copotan motor sekitar 900 belakang aja, karena depannya beda. Terus selanjutnya ke atas di bagian jok saya pakai MBTEC custom, harganya 200.000. Sama belakangnya juga, tapi saya tutup cover ya buat kamera. Jadi
Ini memang kalau yang kayak gini tuh agak basah dia, makanya wajib pakai plastik. Harganya 200.000, banyak juga yang jual 300 dan sebagainya. Ini baru kemarin saya pasang sejujurnya. Harganya sekitar itulah ya, 200.000. Terus kalian hati-hati aja kalau mau pasang, minimal kalian pakein plastik dalamnya gitu. Next, selanjutnya ke jalur pedok ya. Jalur pedok di bawah. Untuk jalur pedok saya pakai 2 ya. Ada jalur pedok yang sama setelan rantai. Ini harganya 100.000. Yang ini udah lama banget dari pertama motor saya turun ya. Dulu sekitar 100.000, mungkin sekarang murah lah. Mungkin sekitar 80 atau 90.000 ya. Untuk sekarang mungkin ya. Ini dari awal warnanya aja udah kusam ya. Nah, untuk jalur ini pikiran lokal ya. Itu harganya murah, sekitar 50 ribuan. Dia udah termasuk baut baja. Kalau ini kan setelan rantai, kalau itu pedok asli ya. Jadi saya pakai 2. Kenapa pakai 2? Karena kalau mau nyetel rantai bingung kan. Kalau misalnya ini kita kendorin nggak bisa pakai pedok gitu. Makanya saya pakai 2. Kalau pakein 1, saya lebih nyaman pakai ini karena kalau ini takutnya nggak kuat lama gitu. Kalau nggak kuat standby lama itu. Terus next selanjutnya ke kaliper KTC 2 piston. Kaliper KTC 2 piston ini. Ini adalah KTC seri KN01 ya kalau nggak salah. Dia 2 piston, harganya sekitar 650.000. Harganya sekitar 650.000. Terus juga dibarengin sama bracket WR ya, WR3. Harganya 1 jutaan ini nih, yang kayak gini doang 1 juta ya. Jadi kalau kalian mau pasang bracket gantung, hati-hati jangan sampai kalian yang asal pasang asal murah gitu kalian beli, karena udah banyak kejadian lagi ngerem dia putus atau belah lah gitu ya. Jadi dia pas tahanan ininya tuh nggak kuat nih di sini pas sambungan tahan. Bukan sambungan sih, dia kan bahannya duralium ya kebanyakan. Jadi mungkin CNC-nya atau bahannya kurang kuat, terus begitu direm dia kalah, hancur bro gitu, ambrol intinya. Jadi hati-hati aja. Langsung next selanjutnya disknya di sini saya pakai TDR punya R25 ya. TDR punya R25, harganya sekitar 250.000. Ini PNP nggak ada ubahan apa-apa karena dia sama posisi bautnya juga 3. Jadi PNP ya. Lanjut ke bagian selang rem. Ini selang remnya sebenarnya yang saya pakai untuk belakang itu yang depan gitu. Jadi saya beli paket selang rem 1 KTC. Nanti saya tunjukin di depan ya. Nah, ini sebenarnya ini untuk belakang niatnya. TDR 40 cm sekitar 110.000. Tapi berhubung yang bawaan double disc itu selang 3-nya kepanjangan, ini sekitar 60 cm. Jadi saya tukar ya. Jadi yang panjang 60 cm untuk belakang, yang 40 cm yang TDR tadi untuk di depan untuk sambungan ke T yang ke bawah. Nanti saya jelasin di depan. Untuk selang TDR tadi saya bilang 110.000. Itu yang 40 cm ya, cari aja. Terus lanjut ke bagian spakbor R6. Nah, ini paling lama juga nih. Ini yang paling lama juga. Ini dari pertama beli mungkin sekitar 2018 awal. Saya udah beli ini. Harganya waktu itu masih tinggi, 100 ribuan. Mungkin sekarang udah 80.000 mungkin atau 70 bahkan. Jadi ini kenapa saya pilih model ini, karena dia ada bentuk sirip sini ya, bentuk sirip-sirip. Jadi bagus lah menurut saya daripada polosan yang agak ke belakang sini agak jelek gitu. Next lanjut ke shockbreaker Nui sebelah sana ya. Ya ini shockbreaker Nui ya. Harganya sendiri untuk shockbreaker ini 900.000. Dia bisa setel rebound atau kompresi juga. Di bawah ada setelan. Nah di sana tuh ada setelannya pakai obeng. Di atas juga di sini ada ya. Untuk fungsi sih sebenarnya fungsi cuma nggak terlalu signifikan. Ya malum lah harganya juga segitu ya. Oke lanjut, selanjutnya adalah ini harganya 900 ya tadi. Selanjutnya adalah Underbone Nui Dragon. Nah ini yang paling baru karena beberapa bulan lalu awal-awal tahun saya baru beli. Sebelumnya saya pakai Nui Monster, AMC ya sorry, AMC yang mirip Nui Monster 3 sekitar 350. Tapi kalau ini sekitar 650 ya. Kayaknya sih sekarang udah turun kayaknya. Dulu saya beli sekitar 650. Dia bagusnya untuk pengereman juga mantep, nggak kayak Monster 3 agak ribet ya karena kurang pakem. Nah kalau ini lurus banget tuh, lihat dia enak ya, enak banget.
Terus lanjut ke bagian RCB Master RAM ini S1. Dia harganya 450.000 ke 14 mili. Jadi untuk kalian yang pakai 2 piston seperti ini wajib ganti biar lebih pakem berasanya ya. Selangnya juga ganti, jangan lupa. Jadi itu lanjut ke bagian cover gear di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini cover gear udah dari awal, video saya yang awal ini udah ada ya. Harganya waktu itu 70-80 sih. Cuma kalau saya beli ini 80 ribuan ya. Jadi 80.000. Terus selanjutnya cover engine ini, kalau ini juga termasuknya baru karena baru tahun-tahun kemarin. Harganya 250.000 kanan kiri ya. Tadi ya 250.000. Terus selanjutnya ada frame slider. Nah, ini juga termasuk golongan-golongan awal karena sekitar 2018 saya beli ini udah kelihatan ya, bentuknya juga udah agak berkarat. Tapi dulu harganya masih tinggi sekitar 250.000. Untuk sarang harganya udah saya lihat terakhir 170 ya. Mungkin udah turun. Nah, tapi bandulnya ini jalurnya saya ganti ke model CNC asli atau aluminium. Jadi nambah sekitar 90.000. Jadi kisaran berapa tuh? 2,5 sama 90 lah. Lanjut lagi ke bagian undercrawl. Undercrawl ini baru kemarin karena sebelumnya saya pakai model jadul, model R1 jadul. Ini model R6. R6 ini harganya sekitar 300.000 sama. Kebanyakan jual 300.000. Dia bagusnya ganti oli gampang, terus juga ini filter oli dibersihin juga gampang. Nah, untuk filternya ini juga nih, ini saya ganti karena yang biasa tuh nggak kayak gini ya. Lihat ya, yang ini itu udah transparan, kelihatan olinya. Jadi kalau emang dia olinya masih gelap atau misalnya udah gelap, udah waktunya ganti, kelihatan tuh ya, ini kadar oli nih gitu. Ini saya ganti, ini lumayan sih harganya 100.000 kalau nggak salah waktu itu. Mungkin sekarang masih sama mungkin ya, karena baru-baru kemarin sih sama ganti ini saya juga bareng sama ini. Itu sih, ini namanya cover apa ya, lupa saya. Cover filter oli kalau nggak salah. Ini untuk R15, King juga sama kayaknya. Pixen juga sama ya. Oke, next di tank pad. Tank pad ini baru juga, dia sekitar 200.000. Apa mereknya lupa saya. Ini dia full 3 sisi, harganya 200.000. Selanjutnya full tank cap atau tutup tangki. Ini saya pakai model 5 baut, tapi yang saya jelasin di video saya juga yang dashboard. Ini yang dipakai cuma 3 sama ya. Sini yang 2 ini variasi. Dia pakai kunci, lebih aman lagi ya. Lanjut ke bagian cover radiator di bawah. Ini custom aluminium ya, nih bisa dilihat. Ada logo tulisan Zetec ya. Ini saya custom sendiri, harganya sekitar 150 ribuan ya. Harganya sekitar 150 ribuan. Kalau kalian beli yang jadi mungkin murah, sekarang 120 mungkin dapat, tapi kalau ini custom jadi harganya lumayan mahal ya. Oke, selanjutnya di bagian dashboard lagi ke steering damper set. Ini steering damper bentuknya seperti RCB dan satu set dengan bracket CNC juga. Ini bracketnya ya, panjang-panjang gini. Ini harganya satu set 1 juta rupiah. Jadi kalian yang mau beli silahkan cari steering damper R15 V3 seperti ini modelnya, dan bracketnya seperti itu, lebih kokoh ya. Cuma kendalanya pas setting emang agak susah sih, karena ada yang mentok, ada yang kurang panjang lah, ada yang mentok gitu ya. Wajib seperti ini sih, yang model ini yang bagus gitu, yang enggak mentok. Selanjutnya ke segitiganya, kita fokus ke segitiga. Ini termasuk segitiga yang banyak dicari orang karena langka. Ini adalah triple clamp. Ini udah agak lama sih, mungkin sekitar 2019 awal saya pakai ini. Harganya dulu 550.000, mungkin sekarang juga sekitar harga itu juga, nggak jauh, karena ini barangnya impor, bukan barang yang didistribusiin bebas di Indonesia. Kalau yang biasa itu sekitar 250 sampai 300 sudah dapat ya. Kalau ini masih tinggi banget sampai sekarang. Selanjutnya kita pindah ke bagian preloadnya. Ini sama juga kayak ini, termasuk langka, jarang yang pakai karena kebanyakan model-model yang kebanyakan di Indonesia lah ya. Ini harganya 300.000 rupiah ya. Terus tutup kunci juga ini termasuk, harganya dulu lumayan tinggi. Tutup kunci ini sekitar 100.000 waktu itu, mungkin sekarang udah turun
karena kurs dolar juga turun ya, karena waktu itu saya impor langsung, jadi harganya mahal, 100.000 untuk tutup kunci aja. Oke, lanjut lagi di master rem dan set kopling KTC ya. Ini saya buka KTC, harganya 1 juta. Ini masih model KTC Racing, bukan KTC Kitako. Jadi mungkin ini masih awal-awal, harganya lebih murah daripada KTC Kitako ya. Mungkin beda 100 selisihnya. Terus untuk tabungnya sendiri ini 1 juta ya, satu set. Tabungnya saya beli yang biasa, Brembo KW lah ya, sekitar 40.000. Bagian hand grip saya pakai Rizoma, harganya 100.000 rupiah. Ini udah agak lama juga saya pakai, mungkin sekarang harganya masih sekitar itu ya, nggak jauh. Terus lanjut lagi ke bagian saklar, saya pakai saklar R25. Ini harganya 150.000, atau ini nggak tahu sih barangnya atau bukan barang KW sih, cuma dia non lost pack gitu ya, tanpa packing atau tanpa kemasan Yamaha. Ini harganya 150.000. Lanjut lagi ke bagian saklar custom. Ini yang kalau kalian tahu ya, ini saya bikin sendiri, tapi kalau kita beli mungkin lebih dari 150.000 karena dia termasuk voltmeter ya. Ini saya bikin kurang lebih modalnya adalah 100.000 dengan kabel 2, yang satu 2 kabel, yang satunya 8 kabel. Jadi total ada 4 saklar dan 1 voltmeter ya. Ini saya hargain 100.000 aja lah ya, biar nggak terlalu mahal. Jangan dihitung kalau bracket ini, jangan hitung. Ini saklarnya aja kita 100.000 aja karena termasuk voltmeter. Next, selanjutnya ke bagian visor MHR ya. Di sini ada visor MHR. Ini juga termasuk udah lama sekali saya pakai. Dulu saya beli visor ini sekitar 150.000, nggak tahu sekarang mungkin murah, nggak tahu deh. Mungkin sekitar itulah, yang nggak jauh beda. Next, selanjutnya kita ke bagian selang cabang 3. Nah, ini yang saya maksud. Kita lihat di bagian bawah. Selang cabang 3 ini, nah seperti ini ya penampakannya ya. Nah, selang cabang 3 atau untuk double disc ya. Ini harganya 450.000 ya. Yang saya jelasin tadi, yang satunya saya pakai di belakang karena kepanjangan, yang satu dipakai di sini, yang dua dipakai di sini. Next, selanjutnya ke bagian skotlet chrome. Ini juga dari awal saya beli skotlet gitu, sekitar 40.000-an aja lah ya hitungnya. Selanjutnya skotlet udah karbon club set. Oke, karbon club di sini di tengah 1 2 3, di sini 1, di belakang 1. Ini saya dulu sekitar 350.000. Kemungkinan kalau kalian coba mungkin di tempat lain bakal lebih mahal, mungkin sekitar 500.000. Tapi saya cuma 350.000 aja. Selanjutnya lagi ada kaliper set double disc. Nah, ini yang saya maksud, double disc kaliper set. Kalau kalian pengen tahu gambarnya, ini jelas. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini kanan kiri sekitar 1.500.000 kaliper plus bracketnya aja ya. Jadi kaliper plus bracket 1.500.000 kaliper RCB kanan kiri, dan bracket 1.500.000. Nah, selanjutnya juga untuk discnya kanan kiri saya pakai PSM 320 mili, harganya 1.100.000 atau 550.000 untuk satu discnya. Jadi untuk satu discnya sekitar 550.000. Mungkin sekarang juga harganya sama, cuma sekarang lebih banyak ke merek Ride It ya daripada ini model kipas gitu. Selanjutnya ke lampu alis atas. Nah, ini lampu alis ini harganya 450.000. Dulu ya, lampunya seperti ini hasilnya. Nah, ini adalah lampu alis yang 450.000 yang saya sebutkan tadi. Untuk saat ini saya dapat informasi dari pihak penjual bahwasanya lampu alis ini udah discontinue atau udah nggak diproduksi lagi. Jadi buat kalian yang nyari alis ini jangan tanya, karena udah nggak ada di distributornya juga, udah nggak produksi katanya ya. Jadi mungkin nggak bakal ditemuin lagi, atau mungkin dia bikin model yang baru karena ini agak gede sih modelnya, agak maksa gitu ya tuh. Itu sih mungkin. Next, selanjutnya ke bagian winglet lampu. Ini juga winglet lampu banyak ditanyain. Dulu saya beli sekitar 500.000 ya. Ada yang jual 500.000, tapi saya beli waktu itu cuma 300 karena dia baru bikin. Untuk fibernya aja 300.000 ya. Dan lampunya saya custom dengan model lampu D2 atau fog lamp D2. Cuma ukurannya agak kecil dia. Jadi kita custom pinggirannya biar ukurannya pas sama model
winglet ini. Untuk lampunya sendiri harganya 200.000 dan untuk harga fibernya atau wingletnya sekitar 300.000. Jadi total 500.000. Untuk yang ini, model lampu ini dia lebih terang daripada model lampu yang biasa ya. Pokoknya ini terang banget. Coba aja kalian cari lampu D2 atau Vinic D2 yang adaptornya terpisah, jangan yang adaptornya nyatu gitu. Karena dia ada kipasnya. Selanjutnya ke bagian sen tempel. Ini yang biasa sih, yang murah ya. Sekitar 40.000. Dia LED. Kalian kalau yang pakai ini wajib ganti flasher, saya bilang tadi. Terus selanjutnya ke spion yang akhir-akhir ini banyak dicari, yaitu steel atau istilahnya Rizoma steel. Nah ini seperti ini spionnya ya. Harganya 2 juta rupiah. Untuk Indonesia harganya masih tinggi, sekitar 2.500.000. Jadi saya beli ini cukup murah sih, karena saya ambil dari luar langsung. Untuk penjelasan detail tentang spion ini bisa dicek di postingan saya yang baru-baru 2 minggu ini. Saya pernah review sebelumnya, bisa dicek aja langsung. Selanjutnya ke jalur depan semi CNC atau yang bagian ininya cuma teflon ya, yang ininya CNC. Jadi harganya waktu itu saya beli 65.000. Terus mata kucing yang di pinggir ini saya beli 30.000-an. Kalau yang cari silakan, mungkin ada sekarang. Punya NMAX juga bisa ya. Terus juga selanjutnya baut monel yang 2 ini kanan kiri jadi 4, 50.000. 2 pasang berarti. Terus cover USD ini punya Sabre. Tuh punya Saber waktu itu 100.000 aja. Terus velg Virosi. Nah ini velg ini depan belakang saya beda. Yang depan saya pakai Virosi R15 V2 PNP karena di custom juga ya bracketnya tuh untuk double disc. Harganya 750.000 untuk velg Virosi depan aja. Terus cover jok yang tadi ada kameranya ya. Yang tadi ada kameranya di bagian sini. Nah ini cover jok ini dulu saya beli sekitar 200.000. Mungkin sekarang lebih murah ya, sekitar 150-an. Nah untuk kalian yang penasaran yang di belakang ini apa, ini adalah dashboard kamera gitu. Ini harganya saat itu saya beli sekitar 750.000, tapi kualitasnya masih rendah ya, 720p. Untuk sekarang harga segitu mungkin udah dapat waterproof dan udah dapat kamera 1080p. Ini gambar belakang ya. Untuk kamera depannya nggak saya pakai karena dipasang di spion yang lama. Kalau ini nggak saya pasang, belum saya pasang. Ini penampakan dari dashcam ya, dashcam. Dan selanjutnya untuk keamanan saya pakai MP Smart Key. Kalian tahulah istilah MP Smart Key. Setelah dulu saya ambil dulu remote-nya ya. Nah seperti ini remote MP Smart Key nya. Harganya 550.000, bisa kalian cari, namanya MP Smart Key. Lanjut lagi ke bagian ini, harganya 130.000. Dan ini sebenarnya baru-baru kemarin saya pasang ya, topeng yang model ini 130.000 aja. Selanjutnya ke bagian filter yang nggak bisa saya tunjukin sih, tapi saya fotonya. Saya pakai filter Verox, jadi dia usable, bisa digunain kalau kotor tinggal bersihin, tinggal cuci, tinggal semprot, langsung bisa pakai ya. Mungkin itu adalah yang saya pakai saat ini di motor saya ya. Karena banyak sebenarnya yang harus disebutin, tapi nggak perlu lah ya. Yang kecil-kecil kayak tabung ini punya KTC. Terus juga lain-lain monel saya nggak saya sebutin juga. Yang penting yang gede-gedenya aja. Terus juga ada beberapa yang belum saya pasang, termasuk knalpot ya. Pasti dari awal kalian cukup ganjel karena knalpotnya modifan udah segini, tapi knalpotnya kenapa masih standar ya. Knalpot ini nggak saya ganti, sebenarnya belum saya ganti karena saya sebelumnya udah beli itu slincher dari Tridente F20 Raptor ya. Harganya 2 juta dan belum kepasang sampai sekarang. Dan saya pakai leheran custom Blue Moon dari Purbalingga sih sebenarnya. Harganya untuk lehernya sendiri sekitar 250, dan untuk knalpotnya Trident F20 itu 2 juta ya. Terus selanjutnya ada winglet Batman yang awal banget saya punya winglet, nanti saya tunjukin semua gambarnya. Terus ada undercrawler yang model R1 juga yang sebelum ini. Terus ada juga spion sen ya, ini yang spion sen ini, sebelum ini saya pakai spion sen. Terus ada juga spion JetX. Untuk spion sen harganya 500.000, untuk spion JetX harganya 300.000. Nah,
Terus ada lagi selang radiator Samco, belum saya pasang juga, yang meteran ya, yang 80.000 per meter. Terus ada lagi underbone MC yang saya copot, saya ganti Nui. Untuk MC harganya 350.000 aja. Mungkin itu dulu sih yang bisa saya sampaikan, karena udah cukup panjang videonya. Sebenarnya banyak yang harus saya ulas, dan termasuk yang nggak saya sebutin mungkin yang kelewat, termasuk standar ini. Standar juga ya harganya sekitar 180, karena ini full CNC, dan yang biasa itu sekitar 80 ribuan. Dia model babet, yang kakinya warnanya di sininya kakinya warnanya hitam, itu babet. Kalau ini full CNC, ini CNC semua, jadi harganya 2 kali lipat. Mungkin itu aja yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Nanti saya total dulu ya semuanya. Untuk harga saya bukan melebih-lebihkan atau overprice, tapi ini adalah harga benar yang saya beli, dan kalian cukup jadi acuan aja. Bukan berarti saya sombong, tapi ini adalah sebenar-benarnya gitu, tanpa dibuat-buat. Ini harga yang saya beli, uang yang saya keluarkan dari tahun 2017 hingga 2021. Totalnya adalah 21.525 untuk yang terpasang sekarang di motor, atau yang masih terpasang di motor ya. Dan untuk total keseluruhan yang saya nggak pasang dan yang belum saya pasang adalah sekitar 25.555 ya. Jadi sekitar itulah. Jadi itu adalah hasil kalkulasi saya selama 4 tahun untuk modifikasi motor saya ini. Dan sebenarnya masih banyak yang nggak bisa saya jelasin, termasuk klakson juga. Di klakson kalau misalkan kita tambahin klakson, atau ini sekitar 150.000. Terus juga standar tadi saya bilang 180, jadi mungkin sekitar 26 jutaan ya. Total keseluruhan yang saya keluarkan 26 juta rupiah. Jadi itu yang bisa saya gambarkan. Mohon maaf kalau panjang lebar dan gambarnya juga kurang jelas ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekali lagi untuk penutup, mungkin saya udah mulai jenuh ya dengan modifikasi motor ini. Mungkin saya kedepannya nggak akan banyak modifikasi atau nggak banyak upload. Mohon maaf. Terima kasih sudah menemani saya dan ikut menonton video saya. Jangan lupa selalu safety riding. Terima kasih, sampai jumpa lagi.